legal positivism. Jadi yang abstrak tadi dikonkretkan dalam hukum negara. Ya, jadi harus diformalisasi, harus dikodifikasi, harus dibuat oleh otoritas negara. Sehingga hukum yang tidak dibuat otoritas negara bukan hukum. Kemarin apa namanya? Cumi. Cuma mirip. Ya, jadi hukum adat bukan hukum. Kalau itu belum diformalkan dibuat negara. Tapi dan perkawinan karena diformalkan negara itu menjadi hukum negara. Gitu ya. Masa positivism, hukum ansih, saya menerangkan hukum susu murni Boyolali gitu ya. Jadi susu murni atau bensin murni supaya mudah diingat ya. Jadi pendekatannya hukum ya hukum, politik ya politik, hukum tidak haram dicampur dengan politik. Hukum tidak boleh atau hukum imun dari kepentingan yang lain. Hukum ya hukum murni. Sehingga hukum itu harus taat asas lex superior dan lex inferior ya, jadi hukum yang rendah menghidupkan yang di atas. Hukum itu steril, hukum itu bersih ya, gitu. Oke, itu mazhab yang kedua. Tapi ternyata saudara-saudara kalian, mazhab yang kedua ini ternyata dikritik oleh mazhab yang ketiga. Ya, namanya apa? Mazhab realisme hukum. Oke, ini yang melatar belakangi pemikiran permazhaban itu. Orang luar biasanya berhenti pada mazhab positivism, memahami hukum apa yang tertulis. Bagaimana komentar daripada mazhab realisme ya, atau realisme hukum? Nanti punya anak banyak tuh realisme hukum ya. Ada critical legal studies, ada feminisme hukum, ada hukum progres dan sebagainya. Ada legal jurisprudence dan sebagainya. Oke, nanti pelan-pelan kita bedah ya. Oke. Jadi kalau kita cek mazhab realisme hukum, mazhab realisme hukum ini ya, mazhab realisme hukum itu mengkritik bahwa aliran hukum alam naturalisme itu berlaku universal itu tidaklah tepat untuk mengatakan hukum. Dan aliran positivisme hukum adalah hukum positif negara itu tidak tepat. Karena berangkatnya begini Mas, Mbak, supaya Anda mudah. Pertanyaannya, apa itu hukum gitu kan? Yang kedua, pertanyaan yang mudah begini tuh, di mana adresat hukum gitu ya? Di mana letak hukum? Di mana alamat hukum itu berada? Itu saja. Karakter berpikirnya cuma itu. Ya. Nah, di mana coba? Hukum itu letaknya di mana, Mas, Mbak? Apakah di alam pikiran, moralitas, ataukah di teks undang-undang, atau di dalam masyarakat? Di mana ditemukan hukum? Apakah hukum itu dibuat negara, ataukah di dalam masyarakat? Ayo. Nah, mazhab ini memulai dari pernyataan pertanyaan itu. Oke. Di mana Mas Wisnu? Di mana alamat hukum itu? Di kampus Jalan Kentingan Raya, Kentingan UNS gitu ya. Nah, Fakultas Hukum di Kentingan UNS 26A ya, 36A ya. Kentingan Jebles UNS gitu. Pertanyaannya di mana hukum berada? Di mana alamat hukum itu? Ayo. Mas Wisnu, Mbak Jian, di mana alamat hukum? Ada di masyarakat, Pak. Ada di masyarakat ya. Tadi masyarakat karena realisme hukum gitu kan. Kalau Anda menyatakan ada di alam pikiran, moralitas itu hukum alam itu. Kalau Anda mengatakan hukumnya itu undang-undang, yaitu keputusan pengadilan, yaitu berarti hukum positivism. Tapi kalau realisme hukum melihat hukum dalam realita masyarakat. Jadi di mana alamat hukum? Hukum itu tidak hidup di ruang hampa. Hukum tidak ditemukan di undang-undang, tapi hukum ada dalam masyarakat. Penerapan hukum itu adalah penerapan pada masyarakat. Nah, itu ya. Sehingga kalau hukum dalam masyarakat terlalu nisbi, terlalu relatif, terlalu kecil, membungkus hukum hanya dari ilmu hukum saja. Karena sesungguhnya masyarakat itu adalah proses interaksi antara subsistem yang ada di dalam masyarakat itu. Nanti pas kita bahas hukum dan usul kita bedah itu. Talcott Parsons itu mengatakan masyarakat itu, hukum itu bagian dari subsistem masyarakat. Itu. Nah, jadi
karena dasarnya realitas masyarakat, maka alamatnya hukum di masyarakat itu. Sebenarnya Mas Mbak, kalau Anda mengkaji ini logika filsafatnya begini. Hans Kelsen dengan teori kemarin saya jelaskan, teori Stephen Bolt teori, bahwa hukum yang rendah untuk mencapai kepastian harus merujuk pada hukum yang lebih tinggi, ya gak? Di kita kemarin dikatakan ada namanya apa, hierarki norma itu ya, undang-undang berapa kemarin? Undang-undang berapa? 12 tahun 2011. 2011 bahwa peraturan yang rendah, misalkan perda, menginduk pada perban, PP, perpres, sampai undang-undang, bahkan sampai konstitusi. Kan gitu ya. Tetapi mungkin pemahamannya jadi absurd gitu ya. Jadi sesungguhnya hierarki norma itu ya oke, di undang-undang itu ya, 3 itu. Tapi pertanyaannya, di atas undang-undang ada apa coba? Apakah undang-undang dasar sudah mentok? Atau masih ada lagi yang harus kita ikuti? Di atas undang-undang dasar ada apa? Ada apa namanya? Mentok nggak? Paling tinggi undang-undang dasar ya, hierarki norma ini. Oke. Tetapi sesungguhnya di atas undang-undang dasar ada stat fundamental norm, apa namanya? Pancasila ya Pak? Pancasila. Orang-orang sosial, orang-orang realisme hukum, Hans Kelsen itu, jadi sesungguhnya bicara hukum itu tidak hanya berhenti pada undang-undang, tetapi harus merujuk pada nilai sosial tertinggi, yaitu undang-undang merujuk pada undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu adalah derivasi turunan daripada Pancasila. Dan Pancasila itu disepakati di kita segala sumber hukum. Dan Pancasila itu adalah nilai sosial, nilai masyarakat. Jadi hukum itu dalam kalangan realisme, mazhab realisme, hukum itu ya nilai sosial yang tertinggi itu Pancasila. Dan Pancasila itu nilai sosial yang harus digunakan masyarakat. Sehingga menegakkan hukum itu tidak hanya berhenti pada undang-undangnya, tetapi pada nilai hukum itu sendiri. Sehingga maka Anda, kalau kata siapa itu, Rus Kupon ya, nanti kita bedah itu, social jurisprudence itu ya, itu titik kompromistis antara apa namanya hukum yang dalam idealita dan realita. Sehingga kalau Anda korelasikan ya dengan apa namanya bagan yang pertama kita sampaikan ini, kalau Anda memahami ini sekali. Naturalisme berorientasi pada keadilan, positivisme kepastian, dan realisme kemanfaatan. Ya, ya. Jadi berhukum itu bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang, tapi nilai di balik undang-undang itu. Itu kata realisme hukum. Sehingga kalau Anda kemarin ingat kasus saya perdana kita masuk kuliah itu, ada kasus apa? Pemuda yang mencuri roti itu. Maka bagi mazhab realisme hukum ya seperti jawaban Anda dulu. Bagi hakim yang mengatakan bebas, sesungguhnya ia sedang bermain dengan mazhab naturalisme itu. Karena bagi dia moralitas tidak ditemukan unsur mens reanya untuk mencuri gitu ya, tetapi karena keadaan terpaksa sehingga hakim membebaskan, maka Anda sedang beraliran naturalisme. Tapi kalau Anda seperti penulis novel itu menghukum 8 tahun penjara sebagaimana bunyi ansih undang-undangnya seperti itu, maka Anda sedang menggunakan mazhab positivisme hukum. Dan yang terakhir, kalau Anda ya tetap hukumnya harus ditegakkan Pak, bagaimanapun sudah terpenuhi. Ya hukumnya ditegakkan, tetapi keberfungsian hukum, fungsi hukum juga harus dimunculkan ke aspek kebahagiaan hukum. Tujuan hukum adalah kebahagiaan. Siapa yang dibahagiakan? Bagaimana nasib si istri, si anak? Nah itu juga diperhitungkan sehingga Anda memutuskan apa namanya, diberi hukuman apa 1 tahun percobaan 6 bulan. Kalau Anda mengambil itu, sesungguhnya Anda sedang menegakkan atau menggunakan mazhab realisme. Karena mazhab realisme itu basisnya juga ilmu hukum, ya, sociological jurisprudence. Gitu ya. Jadi tetap tidak bisa lepas hukumnya terpenuhi Pak, unsur tetap dihukum. Tapi bagaimana hukum itu tidak menciderai, kalau perlu bahkan membahagiakan rakyatnya, terpidananya dan sebagainya, sehingga keberlangsungan hukum tetap berjalan. Gitu ya, jelas ya. Jadi 3 mazhab besar itu sesungguhnya nanti
apa itu hukum? Hukum itu apa? Keadilan, ya sudah. Hukum itu atau undang-undang, ya sudah. Hukum itu apa? Realitas sosial. Ya, tergantung sudut pandang Anda. Kemudian nanti turunannya tinggal menyesuaikan saja, itu turunan-turunan itu nanti kerangka berpikirnya. Maka di dalam sosiologi hukum ini, Mas Mbak, nanti Anda diajari berpikirnya itu out of the box, tidak hanya membahas undang-undangnya saja. Nanti kita bahas aspek politiknya, aspek budayanya, ekonominya, sosialnya. Jadi kalau kata Prof. Sulistiawati Irianto yang disebut social legal research atau social legal research itu atau social legal jurisprudence itu sesungguhnya menggunakan pendekatan multidisipliner dalam memahami hukum. Karena hukum letaknya dalam masyarakat. Hukum bukan ada di alam pikiran, hukum bukan ada di dalam undang-undang, tapi hukum adanya di dalam masyarakat. Bahkan nanti di ajaran mazhab sejarah dan kebudayaan itu dikatakan hukum itu tidak diciptakan, tapi tumbuh berkembang seiring adanya masyarakat. Ya, hukum di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Ya, itu pepatah kunonya mengatakan demikian. Ya, oke. Jadi itu titik poin mazhab realisme hukum, bahwa hukum tidak bisa dipersamakan dengan ilmu matematika yang tak terpengaruh, yang steril dengan lainnya. Ya, matematika 1 tambah 1 ya 2, ya nggak? Ya itu 11 ya, 2 ya, 1 kalau dijejer gitu 11, 1 tambah 1 2 itu matematika. Kalau hukum tidak bisa gitu, hukum adalah undang-undangnya mungkin bisa gitu, logik, tapi pelaksanaan di lapangan adalah berbasis experience itu. Gitu ya, itu poinnya. Jadi sesungguhnya mazhab realisme hukum itu juga mendasarkan pada hukum, bahkan lebih jauh itu mendasarkan pada nilai-nilai sosial hukum, nilai-nilai hukum itu ada di Pancasila. Jadi punya alasan rasio desidendinya seperti itu. Gitu ya. Oke, itu sesungguhnya itu ya. Nah, ini makanya kalau Anda cermati tadi sebenarnya dia sedang mengkritik pemikirannya Hans Kelsen yang hanya berhenti pada hukum yang tertinggi. Bahkan secara yang tertinggi sampai puncaknya. Nah, puncak dari segala puncak hukum itu adalah nilai. Nanti kita bahas yang nilai turunkan dari asas norma di undang-undang, norma di praksis gitu ya. Oke, itu pemikiran mazhab realisme hukum ya. Oke, nanti dalam berkembangnya mazhab realisme hukum ini ada American realism, lebih cocok ke Anglo-Saxon, kemudian kalau sociological jurisprudence ya, seperti yang kita terangkan kemarin ya. Jadi kalau dalam mazhab realisme hukum paling tidak ada dua jenis nih. Ada yang disebut sociological jurisprudence dan sociology of law. Minggu kemarin sudah saya terangkan ya, beda ya. Masih ingat ya? Masih ingat nggak coba, Mas Wisnu masih ingat nggak apa yang ditekan sosiologi jurisprudence sama sosiologi of law kemarin? Masih ingat loh, Pak. Oh, apa poinnya apa? Kalau sociological jurisprudence itu dia berkembang di Amerika, tradisinya common law, terus ada tradisi judgment law atau hakim menciptakan hukum, bukan sekedar menemukan hukum. Nah, kalau misalnya di sociology of law, itu tradisi hukum sebagai penemu hukum, atau hakim itu sebagai corong hukum, corong undang-undang. Seperti itu, Pak, kurang lebihnya, Pak. Oke. Terus sociology of law adalah sosiologi hukumnya FISIP ya. Kalau sociological jurisprudence itu anak kandungnya fakultas hukum ya. Basisnya adalah ilmu hukum. Nah, jadi realisme hukum itu melahirkan ada dua, itu sociological jurisprudence dan sociology of law. Kemarin sudah saya singgung di awal gitu ya, karena pengen mengidentifikasi sesungguhnya siapa itu sosiologi hukum. Gitu ya. Jadi dalam sociological jurisprudence itu adalah aliran ilmu hukum yang sosiologis ya, yang mengkaji hukum dalam pengertian undang-undang, putusan kontrak yang di mana akan dilihat proses maupun penerapannya. Penerapannya law in the book and law in action. Jadi sosiologi hukum tidak akan pernah puas membahas law in the book, tapi juga law in action, penerapan dalam masyarakat. Jadi kajian-kajiannya sosiologi seperti itu. Bahkan nanti Anda lihat itu, biasanya metodenya social legal research itu.
Jadi mau nggak mau Anda harus turun ke lapangan. Tidak bisa diselesaikan dari aspek normatif saja. Kalau seperti itu Anda sedang membungkus diri dalam penelitian hukum normatif. Tapi kalau penelitian sosiologi hukum pasti empiris. Karena dia akan melihat reaksi masyarakat atau apresiasi atau penilaian masyarakat terhadap penerapan hukum itu. Itu ya, ini kemudian alirannya ini kemarin sudah saya terangkan ya. Basisnya adalah Oliver Wendell, Bruce Cooper. Nanti pendapat-pendapatnya bisa kita pelajari lebih detail ya. Satu di antaranya adalah Bruce Cooper ya. Bruce Cooper itu menggagas sociological jurisprudence ya. Sociological jurisprudence ini salah satu teorinya adalah hukum itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, nanti teori-teori konflik itu ujung-ujungnya ke hukum. Dan teori yang paling populisnya adalah law as a tool of social engineering. Ya, nanti kita bahas lebih mendalam di kajian hukum dan perubahan sosial. Tema tersendiri ya, minggu depannya lagi. Hukum dan perubahan sosial. Nanti tokohnya ya dekannya Harvard University ini. Saya baca di jurnalnya itu tahun 1910 itu. Anda belum lahir deh. Indonesia belum ada. Dia sudah menulis di Harvard Law University, Harvard Law Review ya. Oke, pendapatnya seperti itu. Jadi hukum bisa sebagai sarana tool untuk melakukan perubahan sosial. Oke, berikutnya ada tokoh namanya Eugen Ehrlich gitu ya. Bahwa hukum yang dibuat itu sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ya, ini sama ya, adresat hukum. Jadi dia membahas bahwa hukum itu bukan diciptakan. Hukum tidak diciptakan, dibuat negara. Tapi hukum itu tumbuh seiring dengan masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Gitu ya. Nah, sehingga kalau Anda nanti sudah dapat mata kuliah ini belum tuh? Teknik perundang-undangan ada belum? Legal drafting itu apa? TPU ya, teknik pembuatan undang-undang. Sudah dapat belum Anda? Belum Pak, baru ilmu perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan sudah? Semester ini. Oh, tapi ada mata kuliah nggak? Teknik penyusunan perundang-undangan itu praktek itu PLKH ada ya? Belum Bapak. Tapi ada ya? Nggak tahu ya? PLKH loh, PLKH praktek kemahiran hukum tuh, praktek di laboratorium tuh kan ada perdata, pidana, tun sama HTN itu, teknik membuat undang-undang itu ya. Itu ada. Nah, dalam kajian itu Reed Dickerson itu profesornya legal drafting itu ya, mengatakan hukum yang baik itu legal formilnya ya dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, badan yang berwenang. Tetapi ada legal materialnya yang dia bahas. Legal materialnya apa? Hukum yang baik itu hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Jadi nanti bisa Anda teliti itu. Kalau ada undang-undang di mana nilainya itu impor dari asing gitu ya, itu belum tentu kompatibel dengan masyarakat. Bahkan tak jarang tidak kompatibel, bahkan tidak akan pernah berlaku efektif dalam masyarakat. Kan undang-undang kita selalu produksi tuh, undang-undang itu. Tapi bagaimana undang-undang itu punya nilai yang dibangun gitu ya. Dan makanya kata Reed Dickerson bahwa hukum yang baik itu yang kompatibel dengan masyarakat. Contoh, misalkan satu ketika kemarin saya katakan ada negara bagian Amerika atau Ohio atau Michigan State gitu ya, itu membuat undang-undang perkawinan sejenis gitu ya. Itu kita impor tuh ke Indonesia. Kompatibel nggak dengan nilai masyarakatnya gitu ya. Kalau dia tidak kompatibel, tak efektif gitu ya. Atau yang paling mudah yang saya teliti kemarin, undang-undang desa itu. Undang-undang desa itu pengen membuat menjenis kelaminkan desa, ada dua itu, desa dan desa adat. Dan kalau ada dua desa harus dipilih salah satu itu. Gitu. Kata pasal 6 undang-undang desa itu yang saya teliti di Bali. Padahal di Bali sekarang nyaman dan eksis dengan dua desa sejak sebelum Indonesia lahir. Sejak zaman Nusantara, sejak zamannya Pak Soekarno, Pak Soeharto, Gus Dur, Jokowi ini, mereka nyaman dengan keadaan dua desa, gitu ya, desa dinas itu ya, desa pemerintahan, dan satunya desa adat
namanya Desa Pakraman. Desa dinas dipimpin oleh kepala desa itu ya, pemerintahan. Kalau desa adat dipimpin oleh desa. Dua desa itu nyaman dan damai itu. Tapi kemudian tahun 2018 dengan atas dasar setiap desa akan dapat 1 miliar, pemerintah menggunakan instrumentasi supaya desa itu ditertibkan satu saja supaya tidak bentrok gitu. Wah, ditolak mentah-mentah orang Bali itu. Dan anehnya, lucunya, memang itu diperintahkan tapi tidak ada larangan tuh. Dan akhirnya dikasih waktu 1 tahun, saya teliti amanah pemerintahan menaikkan masyarakat menjadi desa adat, menjadikan desa itu tidak dilakukan di Bali. Karena mereka tidak mau menghilangkan salah satu eksistensinya. Jangan-jangan kalau desa adat yang dihilangkan, hilang nanti adatnya. Jangan-jangan kalau desa dinas yang dihilangkan, nanti bentrok dan sebagainya. Berdasarkan potensi-potensi itulah, maka MUDP Majelis Utama Desa Pakraman Bali menolak itu. Bunyi pasal 6 undang-undang itu sehingga tidak efektif. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu memaksakan, ya, maksakan diri untuk harus menyeragamkan karena kita hidup dalam masyarakat yang pluralis, yang majemuk. Oke, itu ya. Jadi Eugene Early mengatakan hukum itu harus sesuai dengan hukum yang di masyarakat, living law. Nah, bahkan nanti kita di KUHP ya memperkenalkan tentang asas legalitas terbuka, bukan lagi tertutup tapi terbuka ya. Jadi meskipun tak tertulis di undang-undang, kalau daerah itu masih memperlakukan hukum adat bisa dikenai sanksi pidana adat. Gitu ya. Oke, itu Eugene Early. Kemudian kata Benjamin Cardoso, ini tokoh-tokoh hukum semua itu. Hukum sebagai kaidah perkembangannya sangat bergantung pada komponen di luarnya, logika sejarah adat istiadat dan perilaku maupun hakikat kekuatan yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum. Ya, jadi masih ini ya, masih paralel dengan pendapat Eugene Early. Intinya bahwa hukum itu tidak bisa hanya dipahami secara sepihak. Kemudian ada Oliver Wendell Holmes nih, hakim Amerika itu, MA-nya itu ya. Jadi ya, kalau Anda baca MK ya, kemarin putusan lagi ya, Mahkamah Konstitusi ya, sudah memilih ketua MK ya. Siapa? Pak Anwar Usman dan Prof. Saldi Isra ya. Jadi ya, wakil ketua MK itu ya. Nah, bagus tuh Prof. Saldi itu salah seorang yang melakukan dissenting opinion tuh parlemen presidential threshold itu ya. Saya pernah diajar itu Prof. Saldi Isra di UGM, dosennya Unhas tapi S3-nya di UGM tuh. Nah, Oliver Wendell Holmes juga hakim MA itu. Nah, hakim itu kata legal realism tidak hanya menemukan hukum Eropa kontinental tapi menciptakan hukum. Hakim itu bahasa akarnya bukan hanya corong undang-undang apa yang tertulis dianggap mutlak, tapi bahkan dia membentuk atau menciptakan undang-undang. Gitu ya, legal realism. Jadi lebih melihat ke realitas sosialnya. Itu ya. Nah, tadi ya kata Oliver Wendell Holmes, hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan hukum yang diterapkan dalam realitas sehari-hari oleh polisi, jaksa, hakim. Ya, hukum itu yang disebut hukum itu bukan dalam undang-undang bunyi kitab, tapi yang disebut hukum itu adalah realitas yang diterapkan oleh hakim. Itu kata hakim itu ya, itu Oliver Wendell Holmes. Kemudian dilihat dari tujuan sosialnya, hukum bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oliver Wendell mengatakan the life of law has not been logic but experience ya. Jadi hukum itu bukanlah susunan kata-kata yang logik, tetapi ya hukum itu ya penerapannya, prakteknya, experience seperti apa? Experience the best teacher gitu ya. Kalau dulu kita sering melihat itu ya, mendengar itu. Jadi praktek penegakan hukumnya seperti apa? Itu ya. Oke. Terus kemudian ada aliran lagi tuh yang agak baru sebenarnya ini, Political Legal Study ya, CLS ini tahun 70-an gitu ya, belum lama sebenarnya ya. Ini juga melanjutkan tradisi legal realism.
Tradisi-tradisi yang memaknai hukum itu bukan sekedar aturan, tapi hukum itu adalah realitas sosial. Dalam bahasa kita namanya studi hukum kritis. Tokohnya Roberto Unger. Ya. SHK itu melanjutkan tradisi legal realism yang melakukan kajian hukum dalam perspektif empiris gitu ya. Jadi secara radikal doktrin yang diajarkan dalam SHK ini, studi hukum kritis, menggugat teori doktrin atas netralitas hukum, otonomi hukum, pemisahan hukum itu. Tidak betul semua itu, kata CLS. Hukum itu harus otonom, hukum itu harus netral, hukum itu harus dibesarkan dan politik. Apa iya? Kan cobalah, Anda pernah melihat ya praktek penyusunan undang-undang itulah. Dan Cipta Kerja inilah, oke, yang terbaru ini. Dan Cipta Kerja ini keren habis ya. Jadi dia memangkas semua undang-undang dan disahkan, kemudian diputus MK, dia itu inkonstitusional bersyarat ya. Biasanya konstitusional bersyarat tapi inkonstitusional bersyarat. Dianggap inkonstitusional, dianggap tidak benar, tidak konstitusional, tidak sah. Seandainya syaratnya tidak diterapkan. Syaratnya apa? 2 tahun harus diperbaiki. Kan penyusunan perundang-undangan ada 2, legal formal, legal material. Ya. Legal materialnya yang substansinya, legal formal prosedurnya. Apakah melibatkan partisipasi publik, apakah ada sosialisasi dan sebagainya itu ya. Ini super cepat itu. Yes. Kemudian dan terakhir apa coba Anda lihat kemarin diperpukan oleh Pak Jokowi ya enggak? Sebelum menyentuh angka tahun 2022 akhir kemarin ya. Akhirnya diperpukan oleh Pak Jokowi. Dan ini dengar-dengar mau disahkan jadi undang-undang kan gitu ya. Jadi prakteknya seperti itu, apakah melibatkan partisipasi publik? Anda kalau ingat perubahan undang-undang KPK, penyadapan dan sebagainya kemarin sangat cepat sekali. Gitu ya. Sehingga kata studi hukum kritis itu tidak betul itu bagi dia ya. Tidak ada itu pemisahan hukum itu ya produk politik kalau kata Prof. Mahfud. Hukum itu kristalisasi politik, hukum itu produk politik. Ya, kesepakatan politik di DPR, di MPR saya melahirkan hukum. Oke, itu kata pendapat critical legal study. CLS tetap berada dalam wilayah jurisprudence, ilmu hukum, ya, tapi beralih dari berpikir normologik, alur berpikir normologik secara berpikir nomologik menggunakan realitas. Jadi apa beda nomologik sama normologik? Ya, saya juga pernah nulis itu tugas S2 dulu ya. Dari nomologik sama normologik. Nomologik itu ya normo itu ya apa? Normanya itu ya, normologik. Jadi berpikirnya bukan hanya daslon dan dasen gitu aja lah. Jadi bukan hanya dasolennya tapi juga dasen itu aja. Bahkan Mas, ini pendapat ini saya tulis ya karena tidak seperti yang dikonstitusi teorinya proses hukum dan tidak realitas, tidak netral, dan ini dibilang subjektif, maka ide dasar SHK bertumpu ada pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik. Hukum tidak tercipta di ruang hamba yang bebas nilai. Bahkan hukum lahir melalui pertempuran politik yang cenderung memihak dan subjektif untuk mencapai keuntungan golongan tertentu. Ada teori hidden of interest itu, kepentingan tersembunyi di undang-undang itu. Inilah yang memunculkan komentar bahwa hukum itu cacat sejak dilahirkan. Ini bukan pendapat saya. Saya kutip ini bukunya Prof. Hajo Harjo itu. Judulnya Hukum dalam Jagat Ketertiban. Mengajarkan keteraturan, menemukan ketidakaturan. Gitu. Judulnya gitu. Tapi ini judulnya Hukum dalam Jagat Ketertiban. Punya hijau itu. Kalau Anda bisa mencari itu bagus. Ada kalimat hukum itu cacat sejak dilahirkan. Sebegitunya. Karena dianggap hukum itu tidak bebas nilai, hukum itu kental pengaruh politiknya. Saya akan berikan contoh yang paling mudah, ya. Nah, yang saya geluti dulu itu ada namanya undang-undang pemilu ya, undang-undang pilpres ini, ya, Mas, apa ya, ya, undang-undang pilpres ya. Anda sudah nyoblos belum ini, yang mbak-mbak ini ya? Ya. Di Undang-Undang Pilpres 2020 berapa ya 2004 ya
Undang-undang Pilpres pertama, Mas. Anda bisa cari itu. Saya dulu mengkaji itu soalnya. Kebetulan tesis saya tentang pemilu, jadi sedikit banyak saya membahas tentang pemilu itu. Jadi, pemilu itu undang-undangnya paling sering berubah itu. Ini ketumban saja nggak dirubah itu ya. Jadi tiap 5 tahun ganti itu undang-undang itu ya. Undang-undang yang paling sering berubah adalah pemilu. Ya, nanti kita bedah pas kajian hukum dan struktur sosial itu ya. Hubungan antara hukum dan politik ya. Tapi ini kita membedah legalitas tadi dulu. Jadi kata hukum catat tidak dilahirkan itu saya berikan contoh begini. Salah satunya adalah Undang-Undang Pilpres tahun 2004. Pilpres perdana itu 2004. Maksudnya perdana Pilpres yang dipilih oleh rakyat. Karena sebelum itu zaman Gus Dur dan Megawati yang milih adalah MPR. Nah, makanya kita bersyukur itu adanya Gus Dur itu punya nilai besar itu. Jadi banyak peristiwa yang akhir Gus Dur itu akhirnya banyak muncul perubahan konstitusi. Salah satu di antaranya adalah perubahan sistem presiden. Gitu ya. Yang dulu presiden mandataris MPR, sekarang presiden itu mandataris rakyat. Karena yang memilih langsung rakyat. Ya, cuman pertanyaannya, pembentuk undang-undang waktu itu berpikir siapa sih yang berhak jadi presiden? Kan gitu ya. Yang berhak jadi presiden siapa? Mestinya logika umum namanya pemimpin ratusan ribu jutaan ya, ratusan juta orang itu harus yang terbaik ya enggak, best of the best gitu kan, yang terbaik ya gitu. Nah, cuman ketika itu yang ingin saya sampaikan adalah ketika bicara tentang persyaratan presiden. Nah, ketika bicara tentang persyaratan presiden, maka sesungguhnya kita harus mencari formulasi yang ideal, ya kan? Formulasi yang melahirkan pemimpin itu pemimpin yang benar-benar mumpuni dan dipilih rakyat. Waktu itu partai besar satu di antaranya adalah PDIP, Golkar, PKB, dan PAN gitu ya. Di antaranya itu yang besar, yang punya potensi untuk nyapres gitu ya, nyapres. Ada namanya Bu Megawati. Megawati itu pemenang pemilu 99 gitu ya, bahkan 2004 gitu ya. Nah, pemenang pemilu, maka dia punya pendapat siapa presiden yang terbaik, apa syaratnya apa? Kita tentu syaratnya ada namanya beriman, bertakwa, tidak memperjuangkan dan sebagainya ya. Tetapi salah satu isu yang dimunculkan adalah presiden itu harus didukung oleh 20% suara rakyat. Ya, itu idenya. Jadi presidential threshold yang ini yang di hari ini diramaikan sampai ke 13 kali itu digugat di MK, judicial review tentang presidential threshold itu ya. Itu lahir sejujurnya sejak awal 2003 ya, Undang-Undang Pemilu 2004 itu lahirnya 2003 itu. Undang-Undang Pilpres itu sesungguhnya sudah mematok bahwa presiden itu 20%. Karena presiden itu harus didukung rakyat banyak. Itu kata PDIP, karena PDIP partai besar. Gitu kan. Nah, kata PAN, kata Amin Rais gitu ya, partai PAN ya, Amin Rais waktu itu ya. Menurut saya, presiden terbaik itu harus punya background pendidikan yang jelas. Karena ke depan pendidikan itu ya diutamakan. Maka kata Amin Rais, presiden itu sebaiknya S1. Kalau perlu S3 kan gitu. Karena Pak Amin Rais juga S3 gitu ya, politik. Ya minimal S1 lah. Ya enggak? Wong Anda mahasiswa kan ngajar S1 aja ngajar SD, SMP S1 kan, ya enggak? Maka figur presiden seyogianya juga S1 itu. Nah, ya kan? Jadi idealnya itu ya S1 dan 20% kata Megawati. Nah, kemudian partai politik yang lain bertarung tuh. Ada PKB itu. Kalau pengen menjegal, ya kan ada sosiologi hukum itu, sosiologi kekuasaan gitu ya. Setiap orang ada ilmu negara ya, Prof siapa itu? Sekarang bek ya di ilmu negara, bukunya Prof Suhino itu, buku IM itu ya, pernah diajar beliau ya. Beliau mengatakan bahwa teori kekuasaan setiap orang suka akan berkuasa. Kalau yang kedua, kalau sudah berkuasa itu pengen nambah itu. Itu karena teori kekuasaan itu dibuktikan saja. Apakah masih relevan atau tidak? Semua itu aja. Dia keliling ke Eropa loh, belum ke Indonesia itu. Tapi menemukan tradisi seperti itu. Ya, bahkan di Cina kemarin Xi Jinping itu sudah 3 kali kan? Sudah 3 kali sekarang. Ya, karena patelnya mati komunis gitu ya. Di Indonesia ramai ya. Oke, jangan lama-lama nanti kelupaan. Gitu ya. Sehingga dalam rangka melanggar kekuasaan itu biasanya saling menjegal itu.
Ada teorinya itu, bagaimana melanggar kekuasaan. Jadi misalkan ya, di Universitas Antah Barantah itu ya, Universitas Antah Barantah itu, sedang pilihan rektor itu, bukan di UNS ya, di Universitas Antah Barantah itu. Permendikbudnya mengatakan bahwa siapa sih yang berhak nyalon rektor adalah doktor, minimal doktor. Ya, ini umum ya, tapi satu poinnya minimal doktor. Tapi di Universitas Antah Barantah itu, saya profesor tuh, dan musuh saya kayaknya baru dokter-dokter tuh mau nyalon tuh, bahaya itu. Kalau nyalon jangan-jangan salah, saya kalah itu. Maka profesor di Universitas Antah Barantah tadi membuat skenario itu. Ya kita buat aturan tambahan tuh dalam peraturan rektor tuh, gitu ya. Sehingga dibuat peraturan tambahan tuh. Siapa yang berhak nyalon rektor adalah yang memiliki jabatan profesor. Nah, sehingga lawan politiknya kalah tuh sebelum bertanding ya. Nyalon aja tidak bisa. Di dalam dunia politik juga gitu, Mas. Anda kalau baca kemarin pemilihan Muktamar P3 ya, ketua umum P3 itu muncul itu tokoh Gus Yassin, Taji Yassin ya. Wakil gubernur Jateng itu. Yang satu tetap siapa tuh Pak Soeharto, yang kedua Taji Yassin dan sebagainya. Khofifah dan sebagainya muncul itu. Tapi di aturan dinyatakan bahwa siapa yang berhak menyalonkan ketua umum adalah yang pernah magang tuh 5 tahun sebelumnya. Artinya yang pernah jadi pengurus pusat. Tambah aja aturan supaya calon-calon lain nggak bisa nyalon tuh. Gitu ya. Itu ada sosiologi hukumnya. Ya, sehingga sosiologi kekuasaan ya. Sehingga kalau Anda menemukan peraturan-peraturan yang sesungguhnya sedang membungkus kesempatan orang lain berkompetisi, sehingga Anda sedang mengkerdilkan itu namanya demokrasi demi kekuasaan Anda. Gitu ya, itu mungkin terjadi. Oke, nah kembali ke sini soal kekuasaan, karena kekuasaan itu is very very delicious, sangat lezat gitu ya. Iya, aman. Oke, jadi terkait itu, saya tadi contohkan apa itu, Undang-Undang Pilpres 2004 tuh. Jadi politik itu pasti bercita-cita jadi presiden itu, normalnya ya. Tentu nggak perlu diomongkan tuh. Tapi setiap orang jadi presiden pengen tuh, karena ya gajinya berapa, harus juta dan sebagainya, tunjangan dan sebagainya, banyak sekali fasilitas yang dibeli. Nah, kemudian ketika seorang menjadi presiden ada syarat tadi, orang ingin menjegal semua itu. Jadi tokohnya ada Megawati, ada Gus Dur, ada Akbar Tanjung, ada Amin Rais. 4 itu yang paling berkibar waktu itu. Ya tentu ada Sultan Hamengkubuwono, ada Akbar yang lain. Tapi 4 itu yang paling berkibar. Makanya dibuat skenario itu. Bagaimana cara mengalahkan semuanya itu? Maka untuk menjegal Megawati, Amin Rais mengumumkan sebaiknya syarat presiden itu adalah S1. Ya enggak? Sehingga nanti Bu Mega nggak usah nyalon tuh. Kan gitu. Bu Mega nggak kurang cara itu. Untuk menjegal Amin Rais sebaiknya elektoral presidensialnya 20% itu. Masa partai guru aja mau nyapres? Enggak gitu kan? Kan gitu. Sehingga tidak perlu itu. Kalau Megawati ngotot dengan 20%-nya, Amin Rais nggak bisa nyalon tuh. Untuk menjegal Akbar Tanjung waktu itu dia tersangkut kasus Bulogit itu. Tapi sudah diselesaikan secara politik dalam MPR itu ya. Harus ada SKCK itu ya. Surat kecakapan kelakuan baik gitu ya. Dan untuk menjegal Gus Dur harus sehat jasmani rohani itu. Jadi politisi saling mengunci. Tapi saudara, Mas, Mbak, kalau Anda membuat undang-undang coba, menurut hati nurani Anda lah, kira-kira yang ideal capres itu siapa? Ayo, Anda setuju mana tuh? Setuju nggak dengan S1 capres? Ya kan? Anda sudah payah Bu, kuliah kan? Minimal kan S1, ya nggak? Mbak Putri, gimana Mbak Balkis? Setuju nggak Mbak dengan syarat S1 itu? Setuju, Pak. Setuju ya? Nggak perlu SMA ya. Kalau SMA Anda bisa daftar, S1 belum daftar, bisa ya? Belum bisa daftar ya. Setuju kan? S1 kan idealnya kan? Terus setuju nggak dengan syarat 20% tuh Mbak Gina Kaldan? Menurut Anda capres ideal yang baik untuk UNS, untuk Indonesia itu syaratnya apa Mbak? S1? Setuju S1?
Ya. Partai Itu rakyat banyak. 20% setuju nggak? Setuju. Oke ya. Jadi kita mencari yang ideal saja. Berarti apa itu? Harus S1 harus 20% itu. Harus sehat jasmani, rohani, harus berkelakuan baik. Nggak ada orangnya tuh. Nggak ada itu orangnya. Kemudian Anda, wah mahasiswa ngalor gitu. Mereka berempat duduk ngopi bareng namang di warung wedangan gitu. Ya sudahlah, ngapain sih repot-repot. Sudahlah, kita turunkan, kita kompromi saja. Yang penting kita semua bisa nyalon tuh, kan gitu. Singkat cerita duduk manis tuh. Bu Megawati, Pak Amin Rais, nggak tahu bagaimana caranya pakai utusan, nggak tahu kok. Singkat cerita, apa Anda baca itu undang-undang ya Pilpres pertama itu? Ada pasal itu 20 di tentang peralihan tuh. Khusus mengenai pemilu 2004. Ketentuan elektoral, ketentuan 20% tidak berlaku ketentuan 3%. Jadi siapa bisa nyapres. Dan tidak ada syarat lagi S1. Jadi SD bisa nyapres, SMA bisa nyapres gitu ya. Jadi terus intinya semua bisa daftar itu. Kan gitu. Jadi betapa undang-undang itu dibuat sangat kompromistis, bukan hal ideal. Maka kalau Anda terlalu mendewakan undang-undang, kalaupun langit akan runtuh, undang-undang ditegakkan itu. Padahal undang-undangnya terlalu kompromistis seperti itu. Banyak permainan dan sebagainya ya. Gitu ya. Maka menegakkan hukum itu tak sama dan menegakkan undang-undang. Gitu ya. Jadi kata paham itulah yang mendasari hukum itu cacat sejak dilahirkan. Jangan-jangan cipta kerja itu cacat tidak ya. Prosesnya benar tidak itu. OIKN itu benar tidak itu. Gitu ya. Tentu ada yang menguji dan sebagainya. Loh kalau yang menguji MK ada mekanisme. Kalau Anda protes sama undang-undang ya silakan lari ke MK. Mestinya DPR-nya malu. Kalau punya undang-undang kok diuji yang lain enggak. Dia gagal sebenarnya membungkus ke produknya tidak baik ya. Gitu ya. Oke, jadi itu satu di antaranya. Tentu banyak undang-undang lain. Gitu ya. Jadi kata CLS critical legal tadi, hukum itu cacat sudah dilahirkan. Makanya jangan penegakan undang-undang, tapi penegakan hukum. Nah, kalau penegakan hukum harus dibaca nilai sosialnya, kata realisme hukum tadi. Semangatnya itu yang dibaca. Sehingga nanti praktek penegakan hukum kita menjadi lebih menuju pada keadilan. Itu ya, hukum dan keadilan itu dua identitas yang berbeda. Orang kadang menyamakan penegakan hukum sama dengan penegakan keadilan atau penegakan hukum sama dengan penegakan undang-undang. Itu hal yang berbeda. Hukum itu harus berorientasi pada keadilan. Anda baca kode etik majelis hakim itu. Yang pertama itu bersikap adil itu. Jadi setiap putusan hakim itu pasti ada keadilan. Nah, tentu keadilan ini tergantung mazhab yang dianut, ya, mazhab realisme hukum, mazhab positivisme hukum, atau mazhab naturalisme hukum. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah CLS